you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan berbincang santai mengenai materi yakni menikah itu menakutkan atau marriage is scary, mitos atau fakta. Nah, untuk di sini Gen Z ini menjadi takut untuk pernikahan, takut kehilangan kebebasan, takut salah pilih pasangan, dan juga takut untuk tidak siap untuk finansial maupun mentalnya. Di sisi lain juga pernikahan ini menjadi ibadah terpanjang dan juga menyempurnakan agama, di mana tempat untuk belajar bersama dan juga untuk bertanggung jawab. Oke, sebelum itu perkenalkan kita dari kelompok 65 yang terdiri dari rekan saya Putri Zaima Afrija dari program studi manajemen dakwah, dan saya Sartika dari psikologi Islam, dan saya Maratul Fitria dari bimbingan dan konseling Islam. Dan saya Putri Musoleha dari bimbingan dan konseling Islam. Saya Siti Nuriska Amalinda dari psikologi Islam. Saya Fandia Macayo dari bimbingan konseling Islam. Oke, pada kesempatan kali ini juga kita mempunyai narasumber yang luar biasa sekali nih Puja. Siapa tuh Sar? Nah, beliau ini adalah kebetulan nih dosen pamong kita di kelompok 65 dan sekaligus tim penyuluh dari KUA Besuki. Nah, tanpa berlama-lama kita sambut bersama Bapak Muhammad Sofi LC MPD. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Nah, di sini tema podcast yang akan dibahas yaitu marriage is scary atau menikah itu menakutkan. Nah, mitos atau fakta. Nah, pertanyaan pertama itu tentang apa sih arti pernikahan itu sendiri? Ya, baik. Yang pertama, nikah itu ada dua definisi. Yang pertama secara bahasa yaitu ad-dhammu wal wat'u, yaitu kita berkumpul atau melakukan hubungan badan, itu namanya menikah secara bahasa. Jadi seandainya ada orang berhubungan badan, itu sudah dikatakan menikah walaupun dia masih belum melangsungkan akad nikah secara bahasa. Tapi secara syariat adalah aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bila dinikahin atau zwijin atau tarjamatihi, yaitu satu akad yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan hubungan badan dengan syarat nanti ketika akad dengan melakukan mengucapkan lafaz nikah atau tazwij atau terjemahnya. Jadi semisal saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Bapak Ahmad dengan mas kawin uang 1 miliar dibayar tunai. Itu sekedar gambaran contoh saja. Nah, kira-kira begitu definisi nikah secara bahasa dan secara syariat. Nah, kan tadi sudah dijelaskan di Bapak apa arti pernikahan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu saya akan menanyakan tentang hukum menikah. Nah, apa saja hukum menikah dalam Islam? Ya, baik. Hukum menikah itu ada 5. Yang pertama, hukum menikah itu hukumnya sunnah. Bagi siapa hukum menikah itu hukumnya sunnah? Bagi orang yang memiliki syahwat, yang dia itu bisa untuk mengontrol syahwatnya. Di sisi lain dia punya biaya untuk menikah, maka hukumnya sunnah. Ada nikah itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang takut atau khawatir dia terjatuh melakukan hal yang haram. Misalnya kalau dia tidak menikah maka dia akan berzina, sedangkan dia juga punya biaya yang cukup untuk menikah, maka menikah hukumnya wajib karena menghindar dari perbuatan yang haram. Ada juga hukum menikah itu hukumnya haram. Bagi siapa? Bagi orang yang merasa bahwa dia nanti ketika menikah itu misalnya dia akan melakukan KDRT, dia akan menelantarkan anak istrinya, tidak bisa memenuhi hak-hak sebagai suami atau pasangan. Atau ada orang mau menikah 2, 3, atau 4 tapi dia merasa bahwa dirinya tidak bisa adil, maka menikah waktu itu hukumnya haram. Ada menikah itu yang hukumnya makruh. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak memiliki syahwat walaupun dia punya biaya, maka hukumnya makruh. Ada menikah itu yang hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal. Itu hukumnya
mubah. Jadi ada 5 hukumnya menikah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Oke Bapak, nah tadi kan sudah jelaskan mengenai makna dan hukum. Nah sekarang sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, nah apa saja sih persiapan seseorang yang harus dilakukan sebelum menikah Bapak? Baik, setidaknya kita rangkum menjadi 3. Jadi tiga poin yang penting untuk persiapan menikah. Yang pertama, niat. Orang nikah itu harus punya niat yang baik. Kalau niatnya tidak baik, nanti akan berakibat rumah tangganya menjadi rumah tangga yang tidak baik-baik saja. Harus memperbanyak niat-niat yang baik dan harus punya niat-niat yang mulia. Yang kedua, husnul ikhtiar. Harus pandai di dalam memilih pasangan. Makanya Rasulullah itu pernah berpesan kepada kita semuanya, takhayyaru linutafikum. Pilihlah calon anak kalian yang akan melahirkan. Artinya harus memilih pasangan yang tepat. Jangan asal memilih kepada pasangan yang tidak tanpa pertimbangan yang matang. Kemudian kalau misalkan ada seorang perempuan mau nyari calon suami, setidaknya itu memiliki 3 syarat. Pertama, calon laki-laki itu harus cinta terhadap ilmu, terutama ilmu agama. Kata Imam Syafi'i, "Man la yuhibbul ilma la khaira fihi." Orang itu kalau tidak cinta ilmu, maka dia tidak ada kebaikannya. Yang kedua, dia harus memilih calon pasangan yang sholat. Kenapa? Kalau ada pasangan yang tidak sholat, Allah saja dia hianati, apalagi kamu pasti akan dihianati. Yang ketiga, dia baik sama orang tuanya. Kalau pasangan tidak baik sama orang tuanya, hati-hati, kamu juga akan tidak baik-baik saja bersama dia. Kalau cari istri, maka ada tambahan 1 kriteria syarat, yaitu datul haya, yaitu calon istri yang memiliki sifat malu. Karena secantik apapun perempuan, kalau dia tidak memiliki sifat malu, maka tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Kemudian yang ketiga, persiapan sebelum menikah harus musyawarah kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh, dan kepada kedua orang tua. Dan ini pernah dipesankan oleh Nabi Adam ketika beliau diturunkan ke bumi, bahwa kenapa Nabi Adam itu kok diturunkan ke bumi. Setidaknya ada 3 pelajaran. Nabi Adam ini pernah berpesan, dulu seandainya saya itu minta pendapat kepada malaikat, yaitu bermusyawarah, maka mungkin saya tidak akan terjadi seperti ini. Jadi harus adanya musyawarah. Yang kedua, saya tidak memikirkan akibat yang akan terjadi ketika saya memakan larangan Allah yang berupa buah khuldi itu. Yang ketiga, waktu itu saat saya mau memakan buah khuldi, hati saya bergejolak. Berarti harus tanya kepada hati nurani, apakah ini baik atau tidak baik. Nah, itu sedikit singkatan, ulasan secara singkat tentang persiapan orang sebelum menikah. Ada 3, harus mempersiapkan niat, harus bermusyawarah, dan juga harus pandai di dalam memilih pasangan. Oke Bapak, tadi kan sudah diartikan dari pernikahan itu apa, hukum-hukumnya juga tadi terdapat 5 ya Bapak, dan juga persiapan sebelum menikah. Lalu apakah ada sisi negatifnya dari pernikahan itu Bapak? Ya, baik. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa sisi negatif dari sebuah pernikahan itu ada beberapa poin. Yang pertama, biasanya urusan pekerjaan. Nah, orang ini kadang-kadang pekerjaan ini cari yang instan. Yang penting dapat uang banyak walaupun pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram. Misalnya judi online lah, atau misalkan dia itu menjamret, atau dia itu penipuan online dan seterusnya. Itu salah satu sisi negatifnya. Yang kedua, seorang pasangan suami istri itu kadang-kadang tidak memperdulikan hak dan kewajiban sebagai pasangan. Jadi dia seakan-akan merasa bahwa dia tetap hidup sendiri, tidak memperhatikan bahwa istrinya butuh dikasih nafkah, istrinya butuh untuk dipenuhi haknya dan seterusnya. Kemudian kadang-kadang sisi negatifnya itu pasangan itu tidak sabar menghadapi rumah tangga.
Padahal sabar sendiri itu kan pahalanya besar. Disebutkan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Termasuk pahala sabar itu pahala yang tidak bisa dihitung. Saking besarnya hanya Allah yang tahu. Kemudian yang berikutnya, sisi negatif dari sebuah pernikahan, kadang-kadang anak atau istri itu menjadikan kepala rumah tangga lupa kepada ibadah, lupa kepada Allah. Gara-gara ngurusi anak, waktunya sholat dia tidak sholat, waktunya puasa dia tidak puasa, waktunya cari ilmu padahal dia kosong, dia tidak cari ilmu. Itu sisi negatif dari sebuah pernikahan. Sebenarnya banyak, cuma disimpulkan hanya ada beberapa poin itu saja. Udah, tadi Bapak udah jelasin bagaimana segi negatifnya. Pasti negatif ada positifnya Bapak. Ya. Nah, untuk segi positifnya tuh gimana Bapak? Baik, menikah itu banyak sisi positifnya. Yang pertama, orang kalau sudah menikah, berhubungan badan suami istri itu bernilai sedekah. Pertama. Yang kedua, orang menikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan. Dan itu sesuatu yang sangat berharga, karena rata-rata orang melakukan dosa itu disebabkan karena pandangan dan juga kemaluan. Yang ketiga, orang menikah itu akan mendapatkan dan bisa membanggakan hati Nabi Muhammad. Itu sesuai dengan janji Nabi Muhammad, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Kenapa kok membanggakan Nabi Muhammad? Karena orang menikah nanti punya keturunan dan umatnya Nabi Muhammad menjadi umat yang paling banyak. Yang keempat, nanti kalau orang menikah kemudian punya anak, nanti anak itu bisa mendoakan. Kalau tidak menikah kan tidak punya anak. Nah, doa yang paling tulus ya doa anak kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah nanti orang menikah itu latihan sabar. Karena karakter laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Nah, sabar itu pahalanya besar. Dan itu bisa didapatkan melalui sebuah pernikahan diantaranya. Kemudian yang berikutnya, orang ibadah yang sudah menikah dengan yang belum menikah itu beda. Kenapa? Karena pikiran orang yang sudah menikah itu beda dengan pikiran yang belum menikah. Kemudian yang berikutnya, orang menikah itu nanti ketika dia punya anak, kemudian anaknya meninggal sebelum usia balik, maka orang tua akan bisa ditolong, dikasih syafaat sama anak itu. Nah, kalau tidak menikah begitu. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, seandainya umurku hanya tersisa 10 hari dan aku belum menikah, maka pasti aku akan menikah agar aku bertemu dengan Allah dalam keadaan sudah menikah, tidak menjomblo. Saking pentingnya sebuah pernikahan, sampai seandainya umurnya tersisa 10 hari saja dan belum menikah, beliau tetap menikah. Keren kan? Oke, dari tadi udah dibahas banyak banget Pak tentang menikah, dari definisinya, hukumnya, dan lain sebagainya. Terus, mitos atau fakta nih Pak, menikah itu menakutkan? Baik, orang punya kesimpulan bahwa menikah itu menakutkan, itu setidaknya mungkin ada beberapa sudut pandang. Pertama, mungkin yang dia lihat tidak seimbang. Mungkin yang dia lihat hanya kasus-kasus kriminal di dalam sebuah pernikahan. Mungkin ada KDRT, sering ditelantarkan, anak tidak diurus, anak tidak dipedulikan, tidak dinafkahi, dan seterusnya. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita mau survei, di dunia ini rumah tangga yang baik-baik saja dengan yang tidak baik-baik saja pasti lebih banyak yang baik-baik saja. Pertama, kalau alasannya karena faktor materi, Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali ini maharnya, mas kawinnya sederhana tapi bahagia. Misal satu analogi ya, misal ada pesawat landas dengan selamat, itu mungkin tidak diberitakan. Tapi kalau ada pesawat jatuh kecelakaan, itu seluruh dunia memberitakan. Bener banget. Padahal sebenarnya masih banyak pesawat itu yang landing dengan selamat. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa kalau misalkan pernikahan itu menakutkan, sebenarnya pernikahan itu perintahnya siapa?
Kan bukan perintah setan kan? Bukan. Iya, perintah Nabi Muhammad. Benar banget. Dan Nabi Muhammad tidak memerintahkan sesuatu kecuali perintah itu kembali manfaatnya kepada Kita umatnya sendiri. atau kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya orang tidak menikah hanya karena nanti takut tidak bahagia, hanya karena pengen bebas, itu semuanya bisikan-bisikan setan. Oh. Padahal setan itu hanya cuma menjanjikan, hanya ngasih harapan-harapan palsu. Kalau versi Al-Qur'annya, yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitanu illa ghurura. Setan itu hanya memberikan janji dan harapan. Dan janji dari setan itu hanya menjadikan manusia tertipu. Kalau misalkan tidak bisa bebas, terus kemudian jatuh kepada perzinaan, apa itu tidak lebih menakutkan karena dia terjatuh kepada hal yang dosa yang nanti akan berujung kepada neraka? Padahal Al-Quran sudah pernah berpesan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina, gitu kan? Makanya dengan orang tidak menikah itu alasannya karena takut, ini berpikir yang tidak sehat. Padahal Allah sendiri pernah menjamin, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Orang itu kalau mau menikah, dia sebelum menikah dia fakir, tidak punya apa-apa, nanti akan dikayakan oleh Allah. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Berarti kita harus proporsional di dalam menimbang dan membaca atau mendengarkan berita di media sosial. Bahwa tetap kesimpulan yang paling valid, rumah tangga yang baik-baik saja itu jauh lebih banyak dibanding yang tidak baik-baik saja. Kalau misalkan ada orang mengatakan bahwa di dalam hubungan rumah tangga ya pasti ada ujian dan cobaan. Bukan cuma di dalam rumah tangga, semua orang pasti diuji. Mau dia menikah atau tidak menikah sama aja. Dan itu sudah lagu wajib hidup. Pasti ada ujian, pasti ada suka, pasti ada duka. Tidak mungkin hidup dari kecil sampai mati itu isinya senang terus. Tidak mungkin hidup dari kecil sampai mati isinya susah terus, tidak ada. Semua pasti ada akhirnya dan semua akan indah pada waktunya. Kira-kira seperti itu kesimpulan singkat. Apakah menikah itu menakutkan atau tidak? Itu tergantung sudut pandang masing-masing. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Faktanya di dunia ini masih banyak sekali pernikahan yang baik-baik saja. Jangan terpaku kepada konten-konten di media sosial. Jadi kalau kalian siap menikah, ayo pergi ke Kamu Suci. Ayo. Sekian dari kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.